I will say this, out of all the dumb, ignorant shit I've heard in my life, this has to be the dumbest and most ignorant. The whole gravity thing is all bullshit. There's no such thing as gravity, guys. Let me tell you something right now, Miss Pink. Gravity ain't real. We can't take all the Japanese people and put them in camps. Okay? Well, let me justify that real quick. I was a baby, first day I was born. Boom, I crawled off that table and face first on the ground. They thought the doctors thought I was dead. So I was working on the top of this ladder whenever my nuts got drilled up. I think he's probably one of the dumbest, literally one of the dumbest human beings. Let's not forget that this is a guy who took a drill through his nutsack, then had to reverse it and put the drill back out of his. That's the level of stupid. This is my guard dog Tater right here. Hello. He can't eat this one. We saved its life. Well, when it naturally dies, I will. Hitler, telling the Nazis, I honestly think that Hitler was a good guy based upon my own research. He's stupid. He's dumb. There's nothing going on up here. It's just a bunch of empty space. And I could probably go on for 10 minutes talking about how dumb Bryce Mitchell is. Halo bro, tidak semua petarung lahir dari sorotan. Sebagian datang dari jalur yang lebih sunyi, tanpa hype, tanpa persona besar. Hanya kemampuan yang terus diasah di dalam dunia UFC. Jalur seperti ini biasanya menghasilkan petarung yang solid. Bryce Mitchell adalah contoh klasiknya. Ia membangun karirnya dari fondasi grappling, bukan gaya yang mudah dijual ke publik, tapi sangat efektif. Saat banyak petarung mengandalkan striking untuk menarik perhatian, Mitchell justru masuk ke area yang lebih sunyi, kontrol posisi dan submission. Ini adalah fase di mana narasi tentang dirinya sederhana, yaitu seorang petarung berbakat yang fokus pada perkembangan. Belum ada kontroversi besar, belum ada persepsi negatif, hanya potensi. Ketika namanya mulai dikenal dalam karir, seorang petarung di UFC selalu ada satu titik di mana segalanya mulai berubah. Untuk Bryce Mitchell, momen itu datang melalui satu teknik, yaitu twister submission. Ini bukan submission biasa, twister adalah teknik yang sangat jarang digunakan di level profesional karena kompleksitasnya. Dibutuhkan kontrol posisi yang presisi, timing yang tepat, dan pemahaman grappling yang sangat mendalam. Tidak banyak petarung yang bahkan mencoba teknik ini, apalagi berhasil mengeksekusinya di panggung sebesar UFC. Ketika Mitchell berhasil melakukannya, dampaknya langsung terasa. Ia tidak lagi dilihat sebagai petarung biasa, ia mulai dianggap sebagai spesialis, seseorang dengan kemampuan teknis yang berada di atas rata-rata. History, just tell us, how you set it up, and is that something you maybe envisioned yourself winning by tonight? You know my favorite movie from the 90s? Twister. What's your favorite board game? Twister. What's your favorite submission? Twister. But yeah, man, that's something I do in practice a lot. I seen Eddie. Momen ini juga meningkatkan exposure-nya. Lebih banyak orang mulai mengenalnya, membicarakannya, dan memperhatikannya. Singkatnya, ini adalah fase di mana karirnya naik, namun peningkatan perhatian ini juga membawa konsekuensi. Semakin dikenal seorang petarung, semakin besar sorotan yang ia terima. Bukan hanya terhadap performanya, tetapi juga terhadap kepribadiannya. Di titik inilah perubahan mulai terjadi, karena sejak saat itu, Bryce Mitchell tidak lagi hanya dinilai dari apa yang ia lakukan di dalam oktagon, tapi juga dari apa yang ia katakan di luar itu. Isaac Newton, he invented gravity. He discovered gravity when he was 23. Bullshit. The whole gravity thing is all bullshit. There's no such thing as gravity, guys. You know what people, this is the first thing people do, Scott, when I tell them gravity don't exist. They say, oh yeah? What was that? What was that? You see that nanner? You see that nanner? I dropped that nanner and it fell to the ground. Because like I said, gay people, they don't build an army. Gay people can't build no army. All they do is take other people's kids and convert them to gays. You mean to tell me like a gay army wouldn't intimidate you? Oh, they'd have your back all right.
Ketika pesonanya mulai terbentuk setelah mulai dikenal, fase berikutnya dalam karir seorang petarung di UFC adalah membentuk identitas, bukan hanya sebagai atlet tapi sebagai figur publik. Hal ini juga terjadi pada Bryce Mitchell. Seiring meningkatnya perhatian, Mitchell mulai lebih sering muncul di wawancara, media sosial, dan berbagai platform lainnya. Ini adalah fase penting karena disinilah publik mulai mengenal siapa dia di luar pertarungan. Banyak petarung menggunakan momen ini untuk membangun citra dengan lebih terarah, entah itu sebagai sosok yang profesional, karismatik, atau bahkan kontroversial secara terkontrol. Mitchell mengambil pendekatan yang berbeda, ia tampil apa adanya. Awalnya hal ini justru menjadi daya tarik, gaya bicaranya yang langsung dan tanpa basa-basi membuatnya terlihat jujur dan autentik. They don't call me nasty for nothing. I don't even wash these mouthpieces, and I share them with my buddies. Sebagian fans melihat ini sebagai sesuatu yang segar di tengah banyak persona yang terasa dibuat-buat. Namun pendekatan ini memiliki resiko. Tanpa filter yang jelas, batas antara kejujuran dan kecerobohan menjadi sangat tipis. Let me tell you something right now, Bisping. Gravity ain't real. You're a Christian, you're gonna have to pick. Do you believe NASA or do you believe the Bible? Because here it is in the Bible. God made the sun and the moon and the stars. 3 different words. It differentiated the sun and the moon and the stars on the first page of the book. Okay, now what does NASA tell you? The sun is a star. Stars are the sun. The sun don't twinkle. You ever heard the song Twinkle Twinkle Little Star? They wrote that back a long time ago, and that's what I'm telling you NASA is. It is demonic. The satellites are on balloons, buddy. They put it on balloon, and then it floats. Seiring waktu, apa yang awalnya dianggap apa adanya mulai berubah persepsinya. Beberapa pernyataan mulai menimbulkan pertanyaan, bukan karena berbeda tetapi karena cara penyampaiannya yang kurang terkontrol. Hey, I'm here to call out Joe Rogan for talking crap about me and talking crap about my mama. He's been doing it for too long. Me and my mama will tell you right now this earth is flat. Di titik inilah persona yang terbentuk tidak lagi sepenuhnya positif. Ia mulai berkembang ke arah yang tidak stabil, kadang menarik tapi juga sering menimbulkan kontroversi. What's your issue with seatbelts? I personally don't like them because I think, what if you got to jump out of the car and roll, duck and roll. Nobody ever thinks about that. So I don't personally wear a seatbelt, but I grew up, my mom never wore one. I just don't believe in them. And it's not up to the government to decide if I should wear a seatbelt or not. So that's just my view on it, and that's why I don't wear them. But maybe, I strap my baby in. Dan dari sinilah arah narasi karirnya mulai berubah. Bryce Mitchell tidak lagi hanya dikenal karena kemampuan bertarungnya, tetapi juga karena hal-hal yang ia katakan di luar oktagon. Awal dari perubahan persepsi kontroversi tidak selalu datang dari satu momen besar. Seringkali ia muncul dari pola, dari hal-hal kecil yang terus berulang. Dalam kasus Bryce Mitchell, perubahan persepsi publik mulai terlihat ketika ia semakin aktif berbicara di ruang publik. Ia beberapa kali menyampaikan pandangan terkait isu-isu di luar olahraga, termasuk topik sosial dan politik yang kemudian memicu perdebatan. Sebagian pernyataannya dianggap tidak akurat atau terlalu sederhana untuk isu yang kompleks. Dalam beberapa kesempatan, ia juga menyampaikan opini yang kontroversial tanpa memberikan penjelasan yang cukup kuat, sehingga mudah dipatahkan atau disalahartikan. Critical of Elon Musk. How do you feel about his involvement with the Doge? Elon Musk is inventing chips that go in people's brains. And I'm telling you, that is the behavior to look for when you're talking about the Antichrist. His character will be revealed, and you mark my words, it will be seen that he is a rat bastard. Di sisi lain, cara penyampaiannya juga memperbesar dampaknya. Mitchell cenderung berbicara secara langsung dan tanpa banyak filter. Pendekatan ini memang bisa terasa jujur, tapi dalam konteks isu sensitif, hal tersebut seringkali justru memicu reaksi negatif. Hitler, hell and the Nazis. I really don't think that he was, because I honestly think that Hitler was a good guy based on my own research, not my public education indoctrination. I really do think before Hitler got on meth, he was a guy to go fishing with. He fought for his country. He wanted to purify it by kicking the greedy Jews out that were destroying his country and turning them
all in the gays. Akibatnya, respon publik menjadi cukup konsisten. Banyak yang mengkritik, sebagian mengejek, dan tidak sedikit yang mulai meragukan kredibilitasnya. Bukan sebagai petarung, tetapi sebagai figur publik. Di titik ini, narasi mulai bergeser. Publik tidak lagi hanya membicarakan performanya di UFC. Mereka mulai lebih fokus pada apa yang ia katakan. Dana White only condemning Bryce Mitchell's pro-Hitler rant without action was not enough. This was a little bit different in that the approach that they took. I'm a little bit not surprised, but it is interesting to hear this take this approach for other things, right? Where, if Sean Strickland said something, Dana could say, I don't like this thing, I don't agree with it. Like that whole first part was missing from things that we've heard before. Hal penting di sini bukan satu pernyataan tertentu, melainkan pola yang terbentuk. Setiap komentar yang menimbulkan kontroversi memperkuat persepsi yang sudah ada sebelumnya, dan ketika hal itu terjadi berulang, cara publik menilai dirinya ikut berubah. Ia tidak lagi dilihat sekedar sebagai petarung yang apa adanya, ia mulai dipandang sebagai seseorang yang sering berbicara tanpa pertimbangan yang cukup matang. Perubahan ini mungkin tidak terjadi secara drastis, tetapi berjalan perlahan, dan justru karena perlahannya, dampaknya menjadi kuat karena pada akhirnya yang terbentuk bukan hanya kontroversi, melainkan penurunan kredibilitas. I've heard a lot of dumb, ignorant shit in my day, but this one's probably the worst. When you talk about Hitler, we've obviously reached out to Bryce when we read what he said and let him know how we feel about it. I will say this. Out of all the dumb, ignorant shit I've heard in my life, this has to be the dumbest and most ignorant. When you spoke to Bryce about it and said, this is disgusting, did he have any sort of like, oh, I was just talking, or did he walk it back at all? His thing was, he's stupid. He's dumb. You can't fix dumb people. You know what I mean? When you have somebody that's really, really stupid, and that's who we're talking about here, what do you do? Cerdas di oktagon, ceroboh di luar. Bagian paling menarik dari karir Bryce Mitchell bukan hanya kontroversinya, tapi kontradiksinya di dalam oktagon. Mitchell menunjukkan kualitas yang jelas. Ia sabar, disiplin, dan tahu apa yang harus ia lakukan. Ia bisa membaca pergerakan lawan, mengontrol posisi, dan mengambil keputusan yang tepat di situasi penuh tekanan. Kemampuan seperti itu biasanya identik dengan kecerdasan, karena dalam pertarungan, satu keputusan kecil bisa menentukan hasil akhir. Namun di luar oktagon, pola yang muncul justru berbeda. Dalam banyak kesempatan, Mitchell terlihat tidak menunjukkan tingkat kehati-hatian yang sama saat ia berbicara. Ia mencapaikan opini tanpa banyak pertimbangan dan seringkali tidak memikirkan bagaimana pernyataannya akan diterima atau tidak. Disinilah kontradiksi itu terlihat jelas. Seorang yang mampu membuat keputusan tepat dalam kondisi sulit justru sering membuat keputusan yang merugikan dirinya sendiri di luar itu. Perbedaan ini bukan hanya menarik, tapi juga penting karena publik tidak memisahkan dua hal tersebut. Bagi penonton, Mitchell tetap satu orang, dan apa yang ia lakukan di luar oktagon akan mempengaruhi cara orang melihatnya di dalam pertarungan. Akibatnya, kemampuan teknis yang ia miliki mulai tertutupi oleh citra yang ia bangun sendiri. Ini bukan berarti Mitchell tidak cerdas, tapi menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu berlaku di semua aspek. Ia sangat efektif dalam satu konteks, yaitu pertarungan, namun kurang terkontrol dalam konteks lain, yaitu komunikasi publik. Dan dalam era sekarang, kelemahan di satu sisi bisa dengan cepat mengalahkan kelebihan di sisi lainnya. Dalam dunia UFC, reputasi tidak dibangun dari satu momen. Ia terbentuk dari pola. Hal yang sama berlaku pada Bryce Mitchell. Label seperti The Dumbest UFC Fighter tidak muncul begitu saja dan bukan hasil dari satu pernyataan kontroversial. Label itu terbentuk karena ada konsistensi, bukan dalam prestasi, tapi dalam cara ia membuat keputusan di ruang publik. Setiap pernyataan yang menimbulkan reaksi negatif tidak berdiri sendiri. Ia menambah persepsi yang sudah ada, dan ketika hal itu terjadi berulang, publik mulai menyimpulkan sesuatu, bukan lagi menilai per kejadian, tapi melihat pola keseluruhan. Di titik ini, label mulai menempel, bukan karena semua orang setuju, tapi karena narasi terbentuk terasa masuk akal berdasarkan apa yang sudah terjadi. Ini yang membuat situasinya sulit, karena ketika sebuah label sudah terbentuk, setiap tindakan berikutnya akan dilihat melalui sudut pandang itu. Bahkan pernyataan yang netral pun bisa dianggap negatif.
negatif karena publik sudah memiliki ekspektasi tertentu. Dalam konteks ini, masalahnya bukan lagi sekedar ucapan, tapi bagaimana ucapan tersebut membentuk identitas dirinya. Dan pada akhirnya yang terjadi pada Bryce Mitchell bukan kehilangan kemampuan sebagai petarung, melainkan perubahan cara orang melihat dirinya dari seorang atlet berbakat menjadi sosok yang lebih sering dikenal karena kontroversinya. Karir Bryce Mitchell belum berakhir, masih ada waktu untuk berubah, masih ada ruang untuk memperbaiki narasi. Namun satu hal yang sudah jelas, ia adalah contoh nyata bahwa dalam dunia UFC, kemenangan saja tidak cukup karena seorang petarung tidak hanya diingat dari siapa yang ia kalahkan, tapi juga dari bagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri di luar pertarungan. Dan dalam kasus ini, pertanyaan yang tersisa bukanlah apakah Bryce Mitchell berbakat, melainkan apakah ia mampu menghentikan dirinya sendiri sebelum citranya benar-benar hancur. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Wacau.